Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia, mahasiswi semester 2 dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2301025, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Kenalkan, nama saya Feby Mulya Putri, mahasiswi akuntansi semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengempu Ibu Evi Marlina SE MAK, di mana kami akan menganalisis laporan dari suatu perusahaan yang mana yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan ekuiditas dan probabilitas, laporan perubahan ekuitas dan arus kas. Baiklah, sekarang izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan profil perusahaan terlebih dahulu. Profil perusahaan yang kami ambil yaitu Asuransi Bina Dana Tbk. Menjelaskan sedikit mengenai profil PT Asuransi Bina Dana Arta sebelum menganalisis laporan keuangan. Pada awal berdiri, perusahaan ini bernama PT Asuransi Bina Dharma Arta, dan pada tahun 1994 diganti menjadi PT Dharmala Insurance Tbk. Lalu pada tahun 1999 berubah nama menjadi PT Asuransi Bina Dana Arta sampai sekarang, yang dikenal sebagai perusahaan asuransi berlokasi di Plaza Abda Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 59, Jakarta. Perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya pada tanggal 6 Juli 1989 dan merupakan perusahaan jasa asuransi kerugian pertama yang melaksanakan penjualan saham melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Saat ini jumlah saham tercatat adalah 275.914.080 lembar saham dengan total nilai sebesar 89.848.944.000. Setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, PT Abda telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi dari para pemegang saham, karyawan, dan pelanggan. Saat ini, perusahaan Abda memiliki 33 kantor cabang dan pemasaran yang berlokasi di berbagai kota besar di Indonesia, didukung oleh karyawan yang profesional. Simaklah video berikut ini untuk melihat lebih jelasnya mengenai perusahaan asuransi Bina Dana Tbk. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil analisis laporan laba rugi dari PT Abda. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan suatu periode. Dari laporan laba rugi ini dapat diketahui berapa rasio profitabilitasnya. Berikut merupakan laporan laba rugi dari PT Abda, di mana laba sebelum pajak pada tanggal 31 Maret 2021 sejumlah 36.634.773 dan pada tahun 2020 sejumlah 30.102.966. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, maka laba sebelum pajak pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 6.531.807. Pendapatan komprehensif yang dimaksud ini adalah keseluruhan laba bersih yang dipengaruhi berbagai faktor di luar operasional normal perusahaan. Itu berjumlah 19.731.510 pada periode 31 Maret 2021, sedangkan untuk tahun sebelumnya berjumlah 33.958.715.
Maka jumlah laba komprehensifnya atau jumlah laba keseluruhannya itu senilai 16.903.263 diperoleh dari jumlah laba sebelum pajak dikurangi dengan pendapatan komprehensif. Dari laporan laba rugi tersebut, maka untuk mencari rasio profitabilitasnya kita menggunakan ROA dan ROE. ROA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Laba sebelum bunga dan pajaknya senilai 39.778.787 dibagi total aset semuanya dapat dilihat dari laporan posisi keuangan senilai 2.526.868.252. Maka return on asset-nya sama dengan 1,5%. Jadi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total aset yang dimiliki itu sebesar 1,5%. Laporan perubahan ekuitas adalah bagian laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam investasi pemilik dalam bisnis dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, laporan ini disebut dengan laporan perubahan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Berikut ini adalah bentuk laporan perubahan ekuitas dari PT Abda. Modal awal PT Abda pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp316.724 ditambah dengan tambahan modal yang disetorkan sebesar Rp8.109.426. Lalu ditambah lagi dengan saldo laba yang telah ditentukan Rp6.750. Setelah itu ditambah lagi dengan ekuitas yang didistribusikan, maka totalnya sebesar Rp1.404.066.243. Kemudian ditambah dengan kepentingan non pengendalian 73.022 dan hasil keseluruhan ekuitasnya yaitu sebesar Rp1.404.139.265. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Pada laporan posisi keuangan asuransi Bina Dana Arta ini menggunakan rasio likuiditas, di mana laporan posisi keuangan ini menggunakan dua rumus dalam menghitung posisi keuangan. Yang pertama yaitu current ratio. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Aset lancar pada tahun 2021 yaitu berjumlah Rp2.526.868.252 dibagi dengan jumlah liabilitas yaitu sebesar Rp1.422.728.987. Laporan berikutnya adalah laporan keuangan arus kas atau cash flow. Laporan yang menunjukkan catatan uang masuk dan uang keluar. Jika hasilnya positif, maka uang lebih banyak masuk ke dalam perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini merupakan laporan arus kas dari PT Abda menggunakan metode langsung. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktiva operasi sejumlah 5.052.258 dan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi senilai negatif 126.102.090. Untuk jumlah bersih kas dan setara kasnya senilai 121.049.832. Kas dan setara kas awal periode berjumlah 652.083.696. Maka untuk kas dan setara kas akhir periodenya dikurangi dengan kas awal periode dikurang dengan jumlah bersih kas dan setara kas. Nilainya menjadi 531.033.864. Nah, itu tadi dia hasil analisis laporan keuangan dari PT Abda. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami bagaimana cara membaca laporan keuangan
untuk mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, serta apakah perusahaan itu baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Sekian video pembahasan analisis dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.